Bacaan pertama menurut Yesaya 42 ayat yang pertama hingga ke-9. Yesaya 42 ayat yang pertama hingga ke-9. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja, hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, sembah Dia dalam kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api.
saja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bacaan kedua menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga 43. Kisah Para Rasul 10 ayat yang 34 hingga 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai Dia, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia. Setelah Ia bangkit dari antara orang mati, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang dapat membaca, merenungkan, dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, sebelumnya saya
minta izin, Nuhun Sewu, saya akan membuka masker. Tadi pagi saya sudah tes antigen di belakang dan hasilnya negatif. Apakah boleh saya membuka masker, Ibu Bapak? Ya, baik. Shalom. Senang sekali saudara-saudara bisa bersama dengan Ibu Bapak, saudara di gereja Tuhan ini di GKI Ngagel di Surabaya. Ini adalah kali pertama saya mengunjungi gereja kita bersama-sama dan beribadah di ibadah minggu. Saya senang sekali diundang ke sini. Perkenalkan, nama saya Binsar Pakpahan. Saya pendeta di HKBP, tapi tugas penuh di STFT Jakarta atau dulu disebut STT Jakarta. Saya dosen dan wakil ketua 4 bidang Public Relations. Saya mengajar filsafat dan etika dan basis jemaat saya adalah HKBP Menteng di Jakarta. Kampus terletak di daerah Menteng juga, di Jalan Proklamasi di Jakarta Pusat. Jadi siapa tahu Ibu Bapak ada rencana jalan-jalan ke Jakarta, dekat Gambir itu, silakan mampir ke STFT Jakarta, mampir ngombe. Saya akan sediakan makanan dan minuman untuk Bapak Ibu. Ini janji selama Bapak Ibu datang sebelum pukul 4, karena kantin kami cuma sampai pukul 4, Ibu Bapak. Sesudah pukul 4, mohon bawa makanan untuk kami. Kata kuncinya pia. Pia lumayan dari Surabaya, enak-enak. Nah Ibu Bapak, saya sudah menikah, istri dan anak 2, kami tinggal di dalam kompleks kampus STFT Jakarta. Makanya kalau Ibu Bapak datang, saya pasti ada di situ, kecuali saya sedang tugas keluar. Silahkan datang bersama-sama, menikmati Jakarta. Saya senang sekali Surabaya. Saya biasanya kalau ke Surabaya hanya tugas Ibu Bapak, dan saya senang melihat gereja kita ini besar, juga baru, bagus, akustiknya bagus, pelayanan, cahaya dan lain sebagainya luar biasa. Dan saya melihat antusiasme Ibu Bapak juga dalam beribadah juga puji Tuhan luar biasa. Juga Surabaya ini punya tempat juga di hati saya karena dulu waktu saya sekolah di Belanda di 2007 sampai 2011, lalu saya tugas juga di Gereja Kristen Indonesia Nederland. Kebetulan jemaat saya banyak orang Surabaya, area-area Surabaya. Mereka yang kuliah di Belanda rata-rata nggak pulang lagi, jarang yang pulang Surabaya. Lalu mereka jadi anggota jemaat di sana. Biasanya makanan favorit mereka adalah cingur. Nah, saya dulu makan cingur pertama kali di Belanda sebelum tahu cingur itu apa. Sesudah tahu, saya belum pernah makan lagi. Mungkin nanti saya akan coba di Surabaya. Dan tadi malam saya juga diajak makan di Prima Rasa ya. Di Surabaya ini terkenal dengan makanannya Ibu Bapak. Ada sambal burudi dan lain sebagainya. Prima Rasa. Tadi malam saya makan. Saya belum beli sih, ada namanya pia rasa kuno. Saya tahu cuma rasa coklat, keju, daging. Baru kali ini saya lihat ada pia rasa kuno. Saya akan coba beli nanti. Saya mau tahu rasa kuno gimana sih. Coba silakan Ibu Bapak, silakan dicoba. Nah, hari ini firman Tuhan temanya adalah Tuhan membentuk dan Tuhan menyertai. Nah, karena kita masih berada dalam suasana tahun baru, saya ingin juga mengucapkan kepada Ibu Bapak selamat tahun baru 2023. Nah, di dalam proses ini, maka saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk melihat bagaimana kita disiapkan untuk masuki 2023 ini. Nah, dalam proses setiap film, kalau Bapak Ibu kita nonton film para pahlawan, superhero dan lain sebagainya, komik, selalu ada 3 tahap persiapan para pahlawan sebelum mereka atau superhero sebelum mereka masuk ke dalam pertempuran. Yang pertama adalah inisiasi, ini artinya pemilihan. Lalu yang kedua adalah persiapan, latihan, digembleng jagoannya. Lalu akhirnya setelah selesai dia digembleng, dia melakukan bertempur pelaksanaannya. Jadi misalnya dalam film Avenger gitu, dia disiapkan dulu, dipilih dulu, filmnya satu-satu, Iron Man dipilih bagaimana, Captain America dipilih bagaimana. Lalu kalau Bapak Ibu kurang mengikuti Avenger, mungkin mengikuti Kung Fu Panda, atau
Dragon Ball, ada yang masih ikutin Dragon Ball nggak sih? Saya nggak, ada nggak sih yang ikut Dragon Ball sini? Karena One Punch Man sekarang ada. Jadi Dragon Ball itu saya nggak tahu udah berapa kali persiapan, latihan dan lain sebagainya. Nah yang terjadi adalah kalau proses inisiasi dia diterima dulu gitu ya. Kamulah orang yang akan menyelamatkan kami. Kamulah orang terpilih, kamulah itu. Kamulah yang akan menyelamatkan dunia dan lain sebagainya. Lalu ada proses penolakan dalam diri seseorang. Masa saya, apakah saya sanggup dan lain sebagainya. Saya bisa apa. Lalu sudah dia merasa yakin, dia kemudian dilatih ya, latihan, bertempur dan lain sebagainya, mempersiapkan diri. Dan setelah selesai, baru dia akan memasuki pertempuran. Semakin berat penggemblengan, berarti orang itu akan semakin siap menghadapi pertempuran yang lebih berat. Saya ulangin, semakin berat penggemblengan, semakin berat tugasnya. Itu kalau jelas sekali, terutama di dalam film atau buku kartun Dragon Ball, Ibu Bapak. Karena dia angkat beban cuma berapa kilo, lalu makin lama makin besar, akhirnya dia semakin jago. Dan demikian jugalah kita akan melihat bagaimana hari ini Tuhan Yesus dibaptis, kita akan diingatkan akan persiapan itu, bahwa kita semua sudah dibaptis. Lalu kita akan lihat bahwa dalam proses itu juga ada persiapan sesudah dibaptis Tuhan Yesus kemudian dibimbing oleh Roh Kudus berpuasa. Kita juga akan melihat proses persiapan kita, penggemblengan kita seperti apa di 2022. Dan setelah itu siap masuk dalam pelayanan. Let's go, let's do this, dalam pelayanan. Nah karena itu untuk memulainya, sebelum kita masuk ke baptisan, saya sengaja menyiapkan Ibu Bapak sebuah kaleidoskop sedikit tentang apa yang terjadi di 2022. Karena begitu cepatnya berbagai peristiwa berlalu dalam hidup kita, kita tidak pernah atau jarang untuk punya waktu merenung apa saja sih yang sudah terjadi. Karena kalau kita merenung kita akan sadar, wah ternyata cukup berat juga ya penggemblengan saya di 2022. Cukup berat juga ya ternyata saya disiapkan Tuhan untuk 2023. Nah di 2022 saya akan menyajikan beberapa peristiwa di dunia dan Indonesia sambil kita juga mengingat apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya akan memperlihatkan beberapa peristiwa, tidak semuanya tentunya, tapi yang saya anggap penting kita semua punya berbagai peristiwa yang berbeda-beda. Yang pertama Ibu Bapak, di Januari 2022 ada transplantasi jantung nun sewu babi pertama ke manusia. Ini adalah terobosan, tapi sayangnya Bapak ini meninggal dunia 2 bulan kemudian karena komplikasi. Jadi ini Januari, ini breakthrough in the medicine world. Ini sebuah terobosan yang luar biasa. Pada bulan yang sama, Novak Djokovic tidak boleh ikut Australian Open karena belum vaksin. Di saat yang sama juga Indonesia mulai vaksin booster ketiga. Dan kita mulai ingat waktu itu PPKM mulai lagi, Bapak Ibu ada di mana? Mungkin ada yang sedang kena Omikron waktu itu. Setelah itu di bulan Februari ada kasus binomo. Ibu Bapak nggak tahu ya, ada yang ini nggak investasi dalam binomo. Ini kemudian rugi besar, banyak yang dituntut dan ditangkap. Kemudian perang Rusia di Ukraina sampai sekarang masih berlangsung. Dan karena perang itu banyak sekali hal yang terjadi dan berefek kepada perekonomian dunia. Di bulan Februari juga, Ibu Bapak, ini tidak banyak orang Indonesia yang tahu. Perdana Menteri Belanda minta maaf pada Indonesia. Peristiwa ini besar di Belanda karena waktu itu saya sedang tahun lalu Agustus sampai 2021 Agustus sampai tahun lalu Agustus saya tinggal di Belanda. Dan di Belanda ini peristiwa ini besar sekali karena veteran perang. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, saya pernah punya conflicting, batin saya konflik. Di bulan Mei itu ada peringatan Hari Pahlawan di Belanda. Jadi kalau peringatan Hari Pahlawan itu, kereta api, semua transportasi suruh diem gitu. Lalu mengheningkan cipta selama 1 menit. Waktu itu saya agak conflicting tuh dalam hati saya, ini saya mengenang mereka atau mengenang pahlawan saya ya? Karena pahlawannya dia berarti penjajah saya gitu. Ini Surabaya, kota pahlawan. Lalu veteran pada waktu dia mendengar Perdana Menteri Belanda ini minta maaf,
Ada yang marah, dia disorot TV ya, dia lempar baju tentaranya, lalu tanda-tanda bintang jasanya dia bakar, lalu dia bilang, kalau kamu minta maaf berarti saya penjahat, kata dia. Ya, someone else's hero is other people's bad guy. Itu refleksi saya. Kemudian di bulan Maret Pak Jokowi pergi camping di IKN. Ibu Bapak udah beli tanah di sana? Ada yang punya kebun kelapa sawit? Silahkan berinvestasi, kayaknya jadi nih. Di bulan yang sama juga terjadi peristiwa Indonesia cukup membanggakan, ada moto GP Mandalika untuk pertama kali ya di bulan Maret. Tapi bukan ini yang menarik perhatian dunia, justru Mbak Rara yang menarik perhatian dunia. Karena pawang hujan untuk pertama kali diperkenalkan sebagai aset dari Indonesia, bisa menghentikan hujan di pertandingan internasional. Setelah perang terjadilah kelangkaan minyak goreng di mana-mana mahal, demo 11 April menolak presiden 3 periode di berbagai tempat di Indonesia. Lalu di bulan Mei, peristiwa yang menyita perhatian orang Indonesia adalah tenggelamnya anak dari Pak Ridwan Kamil, yaitu Eril di sungai Are di Switzerland. Setelah itu Pak Jokowi pergi untuk menemui Presiden Zelensky dan Presiden Putin, mencoba mendamaikan dunia, dan ketika Pak Jokowi sedang mendamaikan dunia, gubernur kami di Jakarta ganti nama jalan. Kurang kerjaan menurut saya. Tapi jangan bilang-bilang, oh ini online ya. Yang sampai sekarang saya nggak tahu jadi apa enggak, karena sulit sekali. Ganti surat tanah bagaimana, ganti KTP bagaimana, itu nama jalan dia main ganti. Ini jalan Kebayoran Lama, jadi jalan Bang Pitung. Lalu di tengah ini semua kita mendapatkan angin segar karena ada sebuah drama Korea, Extraordinary Attorney Woo, cukup menyita perhatian. Ini Bapak Ibu kalau belum nonton, saya rekomendasi silahkan menonton. Kemudian kita menerima berita duka bahwa Pak Menpan RB Cahyokumolo meninggal dunia, juga mantan Perdana Menteri Jepang dibunuh, ditembak ya di Jepang, Shinzo Abe. Juga pada periode yang sama anak atau keturunan dari Presiden Marcos yang dulu digulingkan menjadi presiden lagi di Filipina. Luar biasa itu Filipina. Lalu di bulan yang sama ada demonstrasi besar-besaran nih Bapak di Tiongkok karena ada housing bubble crisis. Tiongkok yang jarang sekali orang demo mulai mengadakan demonstrasi, lalu harga-harga mulai naik, inflasi terjadi, dan di Indonesia kita kemudian disibukkan juga oleh berita yang menyita perhatian kita. Sampai saat ini masih masuk pengadilan ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mengikutinya sampai sekarang peradilannya. Kemudian subsidi bensin BBM dicabut, beberapa film Indonesia mulai go internasional, silahkan nonton Pengabdi Setan dan KKN di Desa Penari. Ini ada 3 film besar di Indonesia, 2 film setan, 1 film biasa. Memang Indonesia ini suka film yang begini. Di saat yang sama, tim junior Indonesia juara Piala U16 di bulan Agustus. Kemudian Ratu Elizabeth wafat pada 8 September. Kemudian kita punya tragedi Kanjuruhan dekat dari sini pada 1 Oktober. Dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, orang India pertama menjadi Perdana Menteri di Inggris. Kemudian Elon Musk membeli Twitter, saya nggak tahu kenapa, dia agak kurang kerjaan juga. Lalu ada kasus yang sebenarnya saya nggak tahu ujungnya di mana Ibu Bapak, yaitu gagal ginjal akut pada anak-anak. Lebih dari 100 anak meninggal dunia. Saya masih ingat karena saya punya anak 2 tahun, demam waktu itu. Kami agak gimana gitu ya, ini beli obat yang mana ya. Akhirnya kami memberi dia Panadol yang kami puyerkan gitu. Karena kami takut dengan obat sirup. Lalu sampai sekarang kita nggak tahu siapa yang salah, siapa yang ditangkap, saya juga nggak tahu. Kemudian Papua dimekarkan jadi 3 provinsi. Dan Cianjur gempa besar. Setelah itu kita juga punya KTT G20 di Indonesia, membanggakan kita semua. Dan setelah itu saudara-saudara ada juga peristiwa besar di Malaysia, yaitu Anwar Ibrahim akhirnya jadi
Perdana Menteri. Sudah lama dia menanti ini. Sudah sampai di penjara dia, akhirnya dia jadi juga Perdana Menteri. Ada RUU KUHP yang disahkan menjadi undang-undang. Bapak Ibu, kami di PGI bicarakan hal ini karena ada beberapa hal yang sebenarnya cukup berat buat kita, ya. Juga setelah itu ini adalah hal yang patut kita syukuri bersama, yaitu Messi menjadi juara dunia, ya kan. Bagi yang tidak setuju nanti silahkan bicara dengan saya di belakang. Penggemar Ronaldo silahkan kita diskusi. Dia udah pindah ke klub lain. Dan terakhir saudara-saudara, PPKM dicabut 30 Desember. Saudara-saudara, banyak sekali peristiwa yang terjadi di 2022. Dan setiap peristiwa itu menambah kekuatan atau kelemahan buat kita. Buat orang yang sering diuji, melakukan atau menerima berbagai peristiwa berat, ini ada masa latihannya. Ini masa persiapannya, masa penggemblengan. Semakin sering kamu diuji, harusnya semakin kuat. Orang yang sering dapat nilai 10, sekalinya dapat 8, sedih. Sebaliknya, orang yang selalu dapat 6, begitu dapat 7, syukuran. Begitu juga orang yang sering ditolak, setelah 5-6 kali ditolak, dia jadi kebal. Sementara orang yang belum pernah ditolak, sekalinya ditolak, dia langsung pusing. Kita juga punya berbagai ujian ini. Dan kita lihat bahwa COVID menguji kita, melatih kita. Tetapi itu semua dimulai dari inisiasi. Sehingga Tuhan Yesus memulai pelayanan dengan inisiasi. Kita lihat kembali Tuhan Yesus. Bahwa Allah menyertai dia melalui proses baptisan ini. Dan di dalam Kisah Para Rasul 10, baptisan ini disebut kembali. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Lalu kemudian dia berpuasa dan kemudian dia bekerja. Berjalan berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan semua orang, melawan kuasa iblis dan lain sebagainya. Tapi semua dimulai dari inisiasi tadi, baptisan. Dan di dalam proses baptisan Tuhan Yesus, ada sesuatu yang unik saudara-saudara, yang kemudian munculkan sebuah doktrin yang cukup penting buat kita, yaitu doktrin Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Karena di dalam peristiwa inilah, ada 3 pribadi Allah yang muncul pada saat bersamaan. Apa itu? Ada Tuhan Yesus, 1. Yang kedua ada Roh Allah dalam rupa burung merpati. Dan yang ketiga adalah suara Bapa dari sorga. Ada 3 pribadi Allah yang muncul pada saat yang bersamaan. Saya tahu bukan tugas saya juga untuk menjelaskan doktrin Trinitas pada hari ini. Tetapi bahwa Trinitas itu seperti daun semanggi, Ibu Bapak. Jadi kalau kita lihat, Trinitas berarti 3 pribadi, 1 esensi. Dan peristiwa baptisan inilah yang memperlihatkan bahwa memang ada 3 pribadi bertemu pada saat yang sama di baptisan Tuhan Yesus. Dan disinilah kita lihat bahwa memang ada Allah itu adalah daun semanggi ini, Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Apakah ini 3? No, it's 1. Ini 1, tapi 3. Tapi 1, tapi 3. 1 esensi, 3 pribadi. Dan inilah bagian yang penting baptisan Tuhan Yesus ini yang membuat kita melihat bahwa bagaimana Tuhan Yesus adalah bagian dari Allah Tritunggal. Tetapi baptisan Tuhan Yesus juga memiliki perbedaan dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Baptisan Tuhan Yesus adalah jalan kelepasan, jalan pembebasan. Baptisan sebagai tanda penyertaan Allah, penerimaan Roh Kudus di dalam diri seorang. Makanya ketika Tuhan Yesus dibaptis, dia kemudian mendengar suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan itu sebabnya juga Yesus mengatakan, Yohanes Pembaptis mengatakan, Tuhan, mengapa aku yang membaptis kamu? Ini kan untuk menghapus dosa, kamu tidak punya salah apa-apa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, bukan, ini harus terjadi, kata dia. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Proses inisiasi itu harus terjadi, kemudian proses pembentukan, penggemblengan, ujian kepada Tuhan Yesus juga terjadi. Dan COVID-19, saudara-saudara, menyadarkan kita bahwa banyak ujian yang kita alami.
Dan COVID-19 adalah ujian yang mengingatkan kita bahwa kita juga harus berubah. Sesudah baptisan, hidup Tuhan Yesus berubah drastis. Dia bukan lagi anak tukang kayu yang bekerja mungkin bersama bapaknya. Dia sekarang pergi keluar dan melayani orang banyak. Karena itu dalam setiap proses inisiasi, dalam setiap proses persiapan terjadi perubahan di dalam hidup kita. COVID-19 menyadarkan bahwa manusia harus berubah karena banyak sekali kerusakan alam yang terjadi saudara-saudara pada saat ini. Banyak sekali. Kita lihat cuaca semakin tidak beres. Tiba-tiba kami pernah salju di bulan April. Bagaimana Yerusalem juga pernah ada badai salju. Bagaimana padang gurun juga kadang-kadang sekarang punya badai salju. Bahkan beberapa negara yang tidak pernah mengalami musim dingin ekstrim sekarang mengalaminya. California kekeringan luar biasa, Sumba makin panas, berbagai daerah lain juga mengalami ini. Surabaya untung banyak pohonnya, jadi makin adem. Tetapi di tempat-tempat lain pemanasan global membuat kita berubah. Dan perubahan ini membuat di tema Natal tahun ini mengambil tema pulanglah mereka ke negerinya lewat jalan lain. Karena perubahan membuat kita harus pergi lewat jalan yang lain. Jangan lagi kembali sesudah COVID ini kita kembali menggunakan cara-cara yang sama. Sesudah COVID ini kita diingatkan bahwa ternyata banyak sekali metode pelayanan yang perlu kita lakukan, perlu kita jangkau. Ada orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Dan saudara-saudara, saya lihat bahwa GKI Ngagel sewaktu kita kebaktian di belakang situ ya, di situ ya, gedung apa itu ya namanya, gedung Ebenezer, rupanya sudah ada ibadah lantai 1 dan lantai 2 ya, lantai 1 dan lantai 2, lalu lantai 2 ada layar televisinya begitu ya, betul benar gak ya, apa saya salah? Ada layar televisinya lantai 2 ya. Jadi GKI Ngagel sudah live streaming sebelum COVID Ibu Bapak. Yang namanya live streaming itu cuma perlu disiarkan di YouTube aja, tapi di ruangan lain sudah. Apakah kita mau kembali ke jalan-jalan yang sama sebelumnya? Tentu tidak. Beberapa gereja kita sekarang sedang berdiskusi apakah layanan online harus dihentikan. Karena jemaatnya nggak datang lagi ke gereja. Tapi bagaimana kita bisa mengundang, membicarakan hal-hal terkini, berarti gereja juga harus ikut berubah. Gereja juga harus ikut mencari jalan yang lain. Gereja juga harus ikut mempersiapkan pola pelayanan yang berbeda. Karena hidup berubah, saudara-saudara. AI akan masuk dalam kehidupan kita. Robot ada di mana-mana akan mengambil pekerjaan-pekerjaan kita. Sekarang kasir sudah tidak ada lagi. Sebentar lagi mungkin kasir tidak ada lagi. Pekerjaan mesin akan diambil oleh robot. Dan itu akan mengubah berbagai hal. Karena itu, saudara-saudara, jika ada kesempatan, berubahlah. Kadang-kadang orang tidak mau berubah karena tanggung. Orang tidak mau berubah karena merasa nyaman. Orang tidak mau berubah karena dia merasa itu sudah biasa dilakukan. Bahkan kadang-kadang orang sudah melakukan kesalahan pun tidak mau berubah, saudara-saudara. Saya mau cerita sedikit ya. Ini adalah sebuah makanan waktu tahun lalu kami pergi ke Paris, lalu masuk ke sebuah restoran Prancis yang asli gitu ya. Saya cari review, lalu masuk ke restoran Prancis, orang Prancisnya banyak situ, ini artinya bagus gitu. Lalu saya pilih makanan ini. Makanan ini saya lihat ada di meja sebelah, itu saya lihat menarik juga, sosis. Bapak Ibu, kelihatannya biasa. Ada yang pernah coba makanan ini? Ternyata setelah saya potong gitu ya, ternyata isinya adalah nunseo usus babi. Isinya. Jadi waktu saya potong, bau semerbak keluar. Baunya busuk. Istri saya sampai bilang, kamu buang angin ya? Saya bilang enggak. Ini bau makanan saya, begitu dipotong keluar baunya. Saya lihat meja sebelah makannya enak. Gitu ya Ibu Bapak. Saya juga mulai belajar, ini orang barat suka ngenyek ke kita. Lu makan gak beres. Cingur, ya kan? Cingur. Saya dulu makan cingur, waktu pertama kali saya makan, ini kenyal-kenyal gitu, apa sih?
Lalu kasih tahu, oh itu lidah. Oh, saya langsung, wah kok ada makan lidah ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, orang Batak kepala babi dimakan juga. Lalu saya makan lumayan juga. Lalu orang Barat bilang, kalian ini menjijikkan, cakar ayam lah dimakan, kata dia. Oh kalian ini usus lah dimakan. Saya lihat orang Perancis sampai mawon makannya usus babi juga. Lalu ketika saya lihat ini, harganya lumayan Bapak Ibu, 22 euro. 22 euro. Saya menguatkan hati dan pikiran saya. Saya hirup napas dalam-dalam, lalu saya tahan napas. Saya tusuk dia, lalu saya masukkan ke mulut saya. Hampir keluar lagi dia, Ibu Bapak, pada saat yang sama. Karena rasanya gimana gitu ya. Rasanya nggak masuk akal lah. Ini rupanya sausnya saus ini mustard gitu. Jadi rasanya nggak masuk akal menurut saya. Orang Perancis sebelah saya, merci. Saya bilang apa lidah saya yang salah atau lidah dia yang salah kan gitu. 22 euro. Tidak enak, bau nggak beres. Kalau Bapak Ibu jadi saya, terus makan atau berhenti? Makan atau berhenti? Berhenti, berhenti dek. Berhenti. Ada yang mau lanjut? Tadi pagi banyak yang lanjut. Ada yang mau lanjut? Sayang loh, ntar usus babinya nangis. Kadang-kadang ya Ibu Bapak, kita tidak mau menghentikan, udah tahu salah, udah tahu nggak enak, kita jalanin juga. Kenapa? Tanggung. Udah beli. Kalau rotinya basi, masih dimakan nggak Bapak Ibu? Basi tapi masih enak, jadi makan gitu kan. Beli biskuit misalnya, biskuitnya kita makan, oh enak. Pas kita lihat bungkusnya, wah expired nih. Bapak Ibu lanjut makan atau berhenti? Masih enak. Kadang-kadang orang lanjut, udahlah demi sayang nih uang ini, dimakan terus. Kadang-kadang kita udah tahu salah, kita jalanin juga Ibu Bapak. Udah tahu salah, dijalanin juga, karena tanggung. Karena itu Ibu Bapak, jika ada kesalahan, berhenti. Berhenti. Berubah. Jangan dilanjutin. Nah, gereja kita ini juga punya berbagai tantangan ke depan. Kita punya tantangan untuk berubah. Setiap zaman akan berubah. Setiap zaman akan berubah. Kita punya tantangan yang berbeda. Karena itu penyebaran Injil, pekabaran misi, pekerjaan misi, memberitakan kerajaan Allah yang dimiliki oleh gereja kita. GKI Ngagel punya pos jemaat di Palangkaraya. Bagaimana tantangan pastoral kepada mereka yang rapuh? Bagaimana pelayanan pastoral kepada mereka yang memiliki tantangan di tahun ini? Ingatkan ini. Bahwa di 2022 segala peristiwa yang kita alami harusnya menguatkan kita. Karena itu jangan ragu untuk melihat ke belakang. Bukan untuk hidup di masa lalu, tapi untuk melihat Tuhan bersama dengan kita. Lihat peristiwa tadi Ibu Bapak. Luar biasa. Bagaimana Tuhan menyertai kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita, kita akan tahu bahwa Tuhan menyiapkan kita, menggembleng kita untuk maju dalam pelayanan. Ibu Bapak, terus terang tahun lalu adalah tahun yang menurut bagi saya pribadi, tahun yang terberkati buat saya pribadi. Tapi tahun yang terberkati itu bisa saya syukuri karena tahun 2021 adalah tahun yang paling berat dalam hidup saya, 2021. 2021 itu ayah saya meninggal dunia karena kanker di tengah COVID. Saya sekeluarga kena COVID. Lalu akhirnya kami terlambat pergi ke luar negeri, uang sudah harus kami bayar dan lain sebagainya. Banyak sekali kerugian di 2021 dan itu saatnya kami merasa terpuruk Ibu Bapak. Saya terutama merasa terpuruk. Saya merasa berat sekali 2021. Sehingga ketika tahun baru datang, kami biasa kalau orang Batak Ibu Bapak ada doanya, doa tahun baru. Kami ngumpul bareng sekeluarga di Belanda, lalu saya betul-betul berdoa, Tuhan habis di bawah ini gak ada lagi jalan selain naik.
Dan betul sesudah 2021, 2022, apapun hambatan yang datang pada saya, kalau saya bandingkan dengan 2021, nggak ada apa-apanya. Kalau Bapak Ibu mengalami tantangan yang berat di 2022, itu tandai 2023 akan menjadi tahun yang bisa kita jalani. 2023 ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Ada inflasi, ada resesi global. Mereka yang punya usaha ekspor akan menghadapi tantangan. Sudah mulai banyak PHK yang terjadi, terutama bagi perusahaan-perusahaan startup. Gojek, Tokopedia, GoTo, juga Grab dan lain sebagainya, Ruang Guru, mereka mulai memecat pegawai. Facebook memecat pegawai, Twitter memecat pegawai. Akan banyak terjadi tantangan-tantangan. Tapi bagi kita yang sudah melewati 2022, you made it, we made it. Kita ada di sini. Kita ada di 2023. Saudara-saudara, mungkin ada yang menangis karena kehilangan seseorang yang kita kasihi. Saudara-saudara mungkin takut akan prospek di 2023 ini. But you've passed 2022. Kita sudah melewati tahun yang berat. PPKM yang kita tidak pernah lihat di mana ujungnya is now over. Kita ada di sini. We made it, you made it. Selamat datang 2023. Lihat penyertaan Tuhan. Jalani 2023 dengan penuh keyakinan. Apakah berarti tantangan akan hilang? No. But you can do it. Bapak, Ibu, Saudara bisa menghadapinya dalam persekutuan yang saling mendukung. Dalam persekutuan GKI Ngagel yang saling menguatkan. Kiranya Tuhan menyertai kita di 2023 ini. Amin. Mari berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami untuk melihat dalam baptisan kami Engkau sertai dengan Roh Kudus-Mu. Engkau telah menyiapkan kami dengan berbagai peristiwa di 2022. Dan siapkan kami ya Allah untuk menghadapi pelayanan di 2023. Apapun yang terjadi, kami percaya Engkau akan menuntun kami. Karena Engkau telah membentuk kami, Engkau akan menyertai kami. Ingatkan kami untuk terus melangkah di dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.